Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agung Prabowo, Prodi Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan memasak salah satu masakan lokal dan sejarahnya ataupun asal usulnya. Di sini saya akan membuat pecel. Ini makanan khas Jawa Tengah atau Jogja. Pertama-tama asal usul pecel. Asal usul pecel itu menurut Murdijati Garjito, ahli gastronomi dari Universitas Gadjah Mada, dari sumber babat Tanah Zawi, hidangan pecel mulanya berasal dari Yogyakarta. Dan kata pecel berasal dari kata dipecel, yang berarti diperas dan dibuang airnya. Dalam babat Tanah Jawi tersebut juga menceritakan Ki Gede Pemanahan yang menghidangkan pecel kepada Sunan Kalijaga. Ketika itu saat tengah hari, Sunan Kalijaga bertemu dengan Ki Gede Pemanahan di pinggir sungai. Dan Ki Gede menghidangkan sebuah makanan yang asing yang belum pernah dilihat Sunan Kalijaga sebelumnya, yang kemudian membuat Sunan Kalijaga bertanya kepada Ki Gede. Dia bertanya, pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Ki Gede Pemanahan. Puniko ron ingkang dipun pecel, yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti ini adalah dedaunan atau sayuran yang telah direbus dan diperas airnya. Pada umumnya, pecel disantap ketika waktu pagi atau di siang hari. Murdijati mengatakan pecel merupakan lambang kesederhanaan dan perjalanan. Sesungguhnya mengkonsumsi pecel memang bagian dari membangun kesehatan, karena sayuran adalah sumber serat pangan yang baik. Itu ujar Murdijati. Di balik kesederhanaannya, pecel ini kaya akan gizi yang menyehatkan seluruh masyarakat. Itu tadi cerita singkat dari asal usul pecel yang bisa saya jelaskan. Sejarahnya, pertama mulanya, nama sebutannya sebelumnya. Terima kasih. Oke, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat pecel ya. Yang pertama ini ada bayam, ada kol, ada toge, ada tempe yang bakal kita iriskan, ada telur yang bakal kita rebuskan, ada wortel yang akan kita iris panjang-panjang. Di sini ada kacang panjang, ada timun yang akan kita iriskan panjang-panjang juga. Itu bahan-bahan pecel yang utama. Dan di sini ada bahan-bahan cara membuat bumbu pecel. Yang pertama ini ada kacang tanah, ada bawang putih yang kita perlukan, ada daun nipis yang diperlukan untuk menambah cita rasa ataupun menambah wangi di dalam bumbu kacang tersebut. Di sini ada gula merah 2 untuk membuatnya. Di sini ada cabai rawit merah dan hijau. Terus di sini ada kunyit. Di sini ada ini juga. Oke, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat pecel ataupun bumbunya. Yang pertama di sini ada bayam yang akan kita rebus. Terus di sini ada toge yang akan kita rebus juga. Di sini ada kol yang akan kita iris-iris lalu kita rebus juga. Di sini ada mentimun ataupun timun yang akan kita potong-potong. Di sini ada kacang panjang yang akan kita iris sepanjang perkiraan 3 cm lalu kita rebus juga. Di sini ada wortel 1 yang akan kita iris panjang-panjang seperti stick. Terus kita rebus sebentar. Di sini ada tempe. Ini sebagai makanan pelengkap dalam pecel. Di sini ada 1 buah telur yang akan kita rebus. Di sini yang kedua ada bahan-bahan bumbu membuat pecel. Yang pertama di sini ada kunyit, di sini ada asam, di sini ada cabai rawit merah,
dan hijau. Di sini ada gula, di sini ada daun jeruk nipis yang akan menambah cita rasa dan wangi bumbu tersebut. Di sini ada bawang putih, di sini ada kacang tanah. Ini bahan-bahan akan kita cuci terlebih dahulu, akan kita potong-potong seperti tempe, kacang panjang, ketimun, wortel. Terus di sini akan kita ulek bumbu kacangnya dan sisanya akan kita goreng lalu kita gabungkan. Oke, yang pertama kita akan mengiriskan sebuah wortel menjadi kecil-kecil, lalu kita akan mengiriskan wortel menjadi stick. Setelah itu kita akan mencuci semua bagian-bagian ini, lalu kita rebus satu persatu. Ini ada wortel yang udah kita iris tipis-tipis bagian luarnya agar terlihat lebih bersih. Oke, wortel sudah kita iriskan, ketimun juga sudah. Lalu kita akan mengiriskan kol kecil-kecil. Setelah itu kita akan mencucinya seperti mencuci toge, bayam, kacang panjang, terus kol ataupun wortel dan ketimun yang sudah kita iriskan. Oke, kita langsung mulai mengiris daun kol ya. Oke, daun kol sudah kita iriskan, lalu kita akan mencuci bagian-bagian ini. Oh iya, satu lagi sebelum kita mencuci, kita akan mengiriskan kacang panjang juga, kurang lebih sepanjang 3 cm akan kita potong-potong. Lalu kita akan memetik daun bayamnya, kita pisahkan dari batang daunnya, lalu kita akan mengiriskan tempenya. Oke, ini adalah bahan-bahan yang udah kita iriskan seperti wortel, ketimun, kacang panjang, dan sayur kol. Dan sekarang kita akan memetik daun bayamnya satu persatu, lalu kita akan mencuci, lalu kita akan merebusnya. Kita lagi memetik daun bayamnya satu persatu ya, biar mudah direbusnya. Oke, bila semuanya udah merasa cukup, kita akan mencucinya satu demi satu. Oke, kita akan mencuci bahan-bahan tadi satu demi satu di air yang mengalir ya. Oke, ini adalah bayam yang udah kita cuci, ada ketimun yang udah kita cuci, ada toge, wortel, dan kacang panjang serta daun kol yang udah kita cuci. Jadi kita akan merebusnya, tapi sebelum itu kita akan memotong dan mengulek bumbu kacangnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada satu buah ulekan dan ini telur yang akan kita rebus nanti. Sebelum itu kita akan mengupas daun cabai dan bawang putih serta jahe ataupun kunyit. Oke, yang di piring ini kita akan menggorengnya terlebih dahulu. Lalu bumbu kacang akan kita ulek. Setelah kita ulek, kita akan menggabungkan ke bumbu ini setelah digoreng. Oke, kita sedang memanaskan airnya untuk merebus bahan-bahan tadi, dan kita akan menggoreng cabai, bawang putih, lalu kita akan menggabungkannya. Sambil menunggu air mendidih dan digoreng, kita akan mengulek kacang tanah terlebih dahulu ya. Sambil menunggu, kita akan menggoreng bumbu-bumbu tadi, dan kita memasukkan satu buah telur, satu untuk direbus untuk tambahan. Kita tambahkan air ya, biar kita merebusnya lebih cepat. Kita masukkan bayam terlebih dahulu, kita aduk-aduk. Setelah perkiraan warna air yang telah direbus berubah menjadi hijau, itu udah merasa cukup untuk kita angkat ya. Setelah bayam yang tadi masak, kita diamkan dulu, kita keringkan dulu airnya biar tidak ada lagi airnya di dalam bayam itu. Kita sambil menunggu air ini mendidih kembali ya. Setelah merasa cukup kering, lalu kita pindahkan ke piring yang sudah kita bersihkan, kita gabungkan. Lalu kita akan merebus toge yang udah kita cuci tadi. Setelah ini kita akan merebus kol,
lalu kacang panjang, lalu wortel sebentar agar lebih lembut, agar lebih empuk untuk dimakan. Oke, sekiranya toge ini sudah mendidih cukup lama, kita akan mengangkatnya, lalu kita akan menggantikan dengan kol yang akan kita rebus. Oke, setelah cukup lama didinginkan, toge ini setelah airnya sudah tidak ada lagi, kita akan menggabungkannya dengan bayam dan ketimun. Ini 3 bahan-bahan yang sudah siap disajikan ya, seperti ada toge, ada bayam, ada ketimun. Dan ini sambil kita menunggu tadi, kita sedang merebus daun kolnya sampai matang, sampai empuk perkiraan ya. Oke, kol yang sedang kita rebus ini akan kita angkat setelah airnya sudah berubah warna dan kol ini sudah merasa empuk ataupun lembut ketika dimakan. Oke, sambil menunggu airnya mendidih dan menggolak, kacangnya sedang kita rebus sambil kita menuangkan daun kol yang sudah matang tadi dan airnya sudah kering. Ini dia kol yang tadi yang sudah direbus dan sudah matang, sudah empuk, airnya sudah tidak ada, lalu kita gabungkan dengan toge, bayam, dan ketimun. Oke, setelah perkiraan kacang ini sudah merasa empuk dan lembut, air sudah berubah, kita akan mengangkatnya dan menunggu airnya kering, lalu kita gabungkan dengan yang tadi seperti toge, bayam, kol, dan ketimun. Oke, setelah kacangnya sudah kita keringkan, sudah tidak ada airnya lagi, kita gabungkan kembali dengan sayuran-sayuran tersebut. Lalu kita akan melanjutkan wortel yang kita iris-iris panjang-panjang seperti stik. Kita rebus dahulu agar lebih empuk dan tidak keras untuk dimakan, sambil kita menunggu telur yang sedang kita rebus satu ini. Sekiranya air ini sudah mendidih dan wortelnya sudah merasa empuk, kita akan mengangkatnya, lalu kita akan menggabungkannya dengan bahan-bahan yang tadi. Oke, setelah merasa airnya sudah tidak ada, wortel yang tadi kita gabungkan dengan toge, bayam, ketimun, daun kol yang sudah kita rebus, dan kacang yang sudah kita rebus. Dan kita akan membuka telur yang sudah kita rebus tadi, kita taruh di tengah-tengahnya. Oke, ini ada 1 buah telur yang sudah kita rebus tadi, sudah matang, lalu kita akan membukanya. Oke, ini dia 1 buah telur yang sudah kita rebus. Kita akan menaruhnya di tengah, menggabungkannya dengan bahan-bahan pecel yang lainnya. Untuk pecel ini sudah jadi, tinggal kita haluskan kembali bumbu pecelnya, kita tambahkan air hangat. Ini bumbu pecel yang sudah kita buat tadi, kita tambahkan air panas ya, untuk menjadikan bumbu. Kita aduk sampai rata. Setelah bumbu pecel merasa cukup, kita akan menaruhnya di samping bahan-bahan yang tadi. Sambil menunggu, kita akan menggoreng tempe. Ini untuk makanan tambahan ya, kita akan menggorengnya. Goreng tempenya nggak usah banyak-banyak, cukup 4 saja untuk menambahkan aneka penghias yang ada di pecel. Jika itu kita tambahkan nasi juga jika ingin menambahkan. Jadi ada nasi, bumbu pecel, lalu pecel, bahan-bahan pecelnya. Setelah tempenya sudah merasa cukup matang, kita angkat, kita keringkan terlebih dahulu agar minyaknya tidak terbawa. Oke, ini dia pecel lele ala buatan Agung Prabowo. Oke, ini dia. Alhamdulillah sudah selesai. Di sini pecel yang sudah kita buat. Ini ada bumbu pecel. Di sini ada tempe, ada toge yang sudah kita rebus, ada wortel yang sudah kita rebus agar lebih empuk. Di sini ada sayur, ada kacang yang sudah kita rebus juga, ada kol yang sudah kita rebus, ada mentimun, dan ada telur untuk makanan tambahan. Dan di sini ada nasi. Ini dia. Alhamdulillah sudah selesai.
Ini dia pecel ala Agung Prabowo. Di sini ada makanan-makanan yang tadi kita telah videokan di awal, dan di sini ada bumbu pecelnya yang sudah siap saji. Kita campurkan ke bumbu pecel ini. Di sini ada nasi yang sudah siap kita hidangkan. Untuk makan pecel ini emang lebih baiknya di pagi hari ataupun di siang hari agar lebih merasa nikmat. Ini dia. Di sini ada bumbu pecel, ada kol, ada kacang, ada tempe, ada wortel, ada telur, ada timun, ada bayam, dan di sini ada satu buah nasi. Oke, sekian masakan gastronomi, mata kuliah gastronomi dan kuliner. Jika banyak kurangnya dan banyak salahnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Agung Prabowo, Prodi Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif Universitas Muhammadiyah Tangerang. Menutup video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.